bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Indonesia Timur? Semoga teman-teman masih dalam keadaan bersemangat untuk belajar di rumah. Nah, sebelum belajar, ayo kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Selanjutnya, mari ikuti kesepakatan pembelajaran kali ini, yaitu space. S. Senangilah ilmu yang akan teman-teman pelajari. P. Pastikan niatnya belajar untuk ibadah kepada Allah. A. Ajak diri untuk disiplin. C. Cintai proses dan hasilnya. E. Eksplorasi tiada batas. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. 1. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. 2. 2. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. 3. 3. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, baru saja kita menyaksikan upacara Sumpah Pemuda. Dari lirik lagu nasional Satu Nusa dan Satu Bangsa terdapat makna persatuan dan kesatuan yang tercantum di dalamnya. Dan hal itu juga terdapat pada Sumpah Pemuda yang dideklarasikan tahun 1928. Masih ingat bukan isi dari Sumpah Pemuda tersebut? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bermakna bersatunya seluruh keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan ekonomi masyarakat di Indonesia dalam satu kesatuan utuh dan serasi. Persatuan itu didorong dalam kehidupan bersatu dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal itu juga tercantum pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita memiliki keanekaragaman perbedaan, namun kita tetap dalam kehidupan yang bersatu, utuh, dan tidak dapat dipisahkan. Lalu, bagaimana ya tahap perkembangan kesatuan dan persatuan bangsa kita? Nah, ada 4 tahap perkembangan dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. 4 tahapan dalam perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu: yang pertama, persamaan nasib; yang kedua, kebangkitan nasional; yang ketiga, Sumpah Pemuda; dan yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan.
Rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di suatu wilayah berhasil menjadikan bangsa Indonesia sebagai satu negara kesatuan yang utuh dan saling berjuang bersama. Adapun kebangkitan nasional adalah pelopor pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, yang merupakan semangat bagi para pemuda dari berbagai suku bangsa yang menghasilkan suatu ikrar pada sebuah kongres pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tahapan yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan. Ini adalah tahap di mana tekad perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaannya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal positif dan bermanfaat. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, "Dan berpegang teguhlah di jalan Allah, di tali Allah, dan janganlah bercerai-berai." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat Islam agar menjadi bangsa yang bersatu, lagi kuat dan kokoh secara akidah, dan menjaga hubungan antar kemanusiaan dengan baik dengan berlandaskan sikap saling tolong-menolong dan kerjasama dalam kebaikan, dan tentunya selalu berupaya menjauhkan diri dari meninggalkan agama Allah. Sikap persatuan dan kesatuan tersebut didasari oleh sikap persaudaraan dan saling mencintai sesama muslim. Hal tersebut juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hujurat, yang artinya sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Kembali ke ayat dari Quran Surah Ali Imran ayat 103, teman-teman, di mana kita diminta untuk berpegang teguh dan tidak bercerai-berai. Rasulullah SAW juga memperingatkan kita akan bahaya dari sikap perpecahan dan perselisihan. Karena kedua sikap perpecahan dan perselisihan tersebut akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berselisih, karena orang-orang yang berselisih sebelum kamu nyata-nyata telah mengalami kehancuran." Memiliki sikap persatuan dan kesatuan tentu saja memiliki banyak manfaat. Yuk kita lihat ragam manfaat dari sikap persatuan dan kesatuan. Pertama, manfaat persatuan dan kesatuan di sekolah, yaitu terciptanya kedamaian dan ketentraman di sekolah. Saat kita menjaga persatuan, tentunya hal yang dapat menimbulkan kerusuhan di sekolah akan terhindari. Manfaat berikutnya, area lingkungan sekolah menjadi asri. Salah satu manfaat dari persatuan adalah sikap saling menjaga kebersihan lingkungan. Permasalahan moral akan teratasi. Saat kita berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan, selaras dengan itu pastinya kita akan berperilaku baik. Saat kita berperilaku baik, tentunya kita akan menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Berikutnya, manfaat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dalam masyarakat, kita pun harus berbaur dan saling tolong-menolong untuk menjaga persatuan ini. Apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, keamanan akan terjaga. Hal ini karena adanya sistem ronda. Coba bayangkan, jika orang-orang tidak mau bersatu untuk meronda, pasti tingkat pencurian akan semakin besar. Yang kedua, area lingkungan menjadi bersih. Salah satu manfaat dari menjaga persatuan di lingkungan masyarakat seperti adanya kerja bakti. Dengan kerja bakti, maka lingkungan akan semakin terjaga dan bebas dari penyakit. Manfaat yang ketiga, suasana akan menjadi kondusif. Dengan bersatu, maka perasaan masyarakat akan tenang, tidak ada pertikaian atau permusuhan. Manfaat selanjutnya yang lebih bermakna luas yaitu manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara. Yang pertama, manfaatnya adalah kebebasan beribadah bagi umat beragama.
Satu di antara manfaat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman agama ialah kebebasan untuk melakukan ibadah bagi setiap umat beragama. Dengan demikian, kita telah mengamalkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, pembangunan negara akan cepat. Salah satu dampak yang terasa yaitu pembangunan akan lebih cepat saat kita bersatu. Maka beberapa program pemerintah yang mendukung sarana dan prasarana untuk kemajuan bangsa akan cepat terlaksana. Manfaat berikutnya, bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, insya Allah. Ada satu kata bijak yang diucapkan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Dan ucapan itu benar adanya teman-teman, karena di masa ini masih banyak individu atau oknum di Indonesia itu masih sering perpecahan sara ya teman-teman, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan untuk mencegah hal tersebut terjadi, inilah sikap-sikap yang harus kita tunjukkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang bisa diterapkan. Pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, baik itu gotong royong, musyawarah, dan budaya tegur sapa. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti memberikan pendidikan layak atau membuat lapangan pekerjaan. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan yang merata. Keempat, memberikan kepastian hukum. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Yang keenam, mewujudkan keamanan. Yang ketujuh, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedelapan, menghindari perpecahan yang disebabkan oleh isu sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang bersatu dalam keberagaman. Harapannya teman-teman dan kita semua dapat menerapkan sikap baik tersebut demi menjaga keutuhan agama, bangsa, dan negara kita. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan Bu Mega. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan dalam penyampaian. Bu Mega akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.